Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Perkenalkan ya, nama saya Putri Maimunah Harisbaya. Di sini saya sebagai konselor di Yuk Cerita. Yang saya itu akan membantu kakak untuk sih, bibit bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Putri Maimunah Harisbaya. Di sini saya sebagai konselor di Yuk Cerita yang akan membantu kakak untuk menangani permasalahan yang sedang kakak alami. Dalam kegiatan konseling ini, saya sebagai konselor yang tentunya menjunjung tinggi asas-asas yang terdapat pada bimbingan dan konseling, yang salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana kakak itu tidak perlu merasa khawatir apabila permasalahan yang kakak sampaikan di sini akan terdengar oleh orang lain, karena apa yang kakak sampaikan di sini itu hanya akan diketahui oleh saya dan kakak sendiri. Dan kemudian kita juga menjunjung tinggi asas keterbukaan, di mana kakak sebagai konseli atau klien harus terbuka dengan saya, konselor, dalam menyampaikan permasalahan kakak tanpa ada yang ditutup-tutupi agar saya dapat memberikan layanan secara maksimal. Kemudian ada asas kenormatifan juga. Asas kenormatifan ini di mana saya dan kakak berbicara secara bergantian dengan kakak yang memaparkan permasalahan kakak dan saya mendengarkan, dan ketika saya memaparkan pendapat saya, kakak akan mendengarkan pendapat saya. Jadi uh, yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, di mana kakak itu datang untuk berkonsultasi kepada saya dengan sukarela, secara sukarela ya, tanpa ada paksaan dari faktor eksternal. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak, agar kegiatan kita lancar. Baik, berdoa dimulai. Baik, Kak, sebelumnya dipersilakan untuk Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, alamat tempat tinggal, umur, dan kesibukannya apa sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya tinggal di Citayam dan umur saya saat ini 21 tahun. Kesibukan saya adalah berkuliah di UIN Jakarta, Bu. Dan sudah memasuki semester akhir, yaitu semester 7. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri sudah memperkenalkan dirinya, dan terima kasih atas ketersediaannya. Wah, ternyata nama kita sama ya. Oke. Iya. Kalau gitu, mungkin untuk mempersingkat waktu dan mempercepat kegiatan kita pada hari ini, karena waktunya sangat singkat ya, eh, kalau konseling online itu memang waktunya sangat terbatas, beda dengan konseling secara offline. Baik, mungkin langsung saja mulai kegiatan konseling kita pada hari ini. Saya persilakan untuk Kak Putri memaparkan permasalahan yang sedang dialami. Silakan. Baik, terima kasih Bu Putri atas kesempatannya. Jadi permasalahan yang sedang saya alami itu adalah, kan sebelum saya sudah sebutkan kalau saya semester 7 ya Bu ya. Nah, di mana pada semester ini tuh lagi banyak-banyaknya beban pikiran dan juga karena hal tersebut
hal itu jadi membuat saya kesulitan dalam hal apapun gitu, karena pikiran pikiran saya jadi uh, overthinking lah kalau istilah anak sekarangnya ya Bu ya, dan sulit sekali untuk berpikir positif, dan saya juga jadi cenderung memiliki permasalahan di setiap aktivitas saya Bu. Salah satunya itu memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan saya. Entah entah bagaimana, saya jadi apa ya, punya persepsi yang buruk pada teman-teman saya, dan saya juga merasa saya sulit sekali untuk membangun komunikasi dengan mereka. Dan ketika saya sedang berbicara, saya merasa kesulitan untuk bisa maksudnya dengan karena hal itu saya jadi kesulitan untuk dapat ngobrol sama mereka gitu Bu. Jadi nggak bisa gabung lah kasarnya gitu kan. Terus saya juga pernah mengkomunikasikan hal ini dengan teman dekat saya yang menurut saya dia bisa dipercaya gitu. Dan teman saya tersebut juga mengatakan bahwa saya kurang nyambung ketika diajak bicara tuh. Jadinya uh, jadinya tuh teman-teman yang lain pada males ngobrol sama saya karena hal itu. Saya di sisi lain juga ngerasa sedih karena uh, mengetahui hal tersebut gitu. Tapi kan mau nggak mau saya juga harus menerima hal tersebut agar dapat bisa memperbaikinya dengan lebih baik gitu kan. Baik, semua ini Kakak merasakannya itu sudah berapa lama ya kira-kira? Hal ini saya rasakan semenjak semester 7 Bu. Dan mulai dari saya takut untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi di semester ini dan membuat pikiran saya terdistract dan jadi netting terus jadinya. Dan dampak itu juga meluas kemana-mana Bu. Saya juga merasa hilang semangat, jadi tidak percaya diri. Bahkan saya juga ngerasa kehilangan diri saya sendiri gitu. Saya juga ngerasa kalau diri saya yang sekarang bukan diri saya yang sebenarnya. Menurut Ibu bagaimana ya Bu, eh, agar saya dapat mengembalikan semuanya agar baik seperti semula gitu. Oke, baik Kak. Mungkin permasalahan yang sedang Kakak alami ini eh, terlihatnya seperti permasalahan yang sederhana dan bahkan apabila Kakak menceritakan kepada orang yang kurang pengetahuan dalam konseling, kegiatan konseling, mungkin menganggapnya bahwa permasalahan ini permasalahan sepele gitu. Kalau Kakak menceritakan nih ke teman Kakak, kayaknya aku mau konseling aja deh gitu. Mungkin tanggapan teman Kakak kayak ngapain itu, gak usah, ini kan permasalahan bisa ditanganin sendiri, atau ya udah gitu berjalan aja gitu kan. Eh, Tentunya pilihan Kakak untuk datang mengkonsultasikan permasalahan ini itu pilihan yang tepat, karena walaupun terlihat sepele tetapi apabila Kakak membiarkannya begitu saja dan uh, memilih untuk terus berjalan, maka dampaknya akan berkepanjangan, dan seperti yang Kakak bilang, Kakak akan merasa kehilangan diri Kakak sendiri, dan uh, mungkin untuk uh, menjadi lebih baik, yaitu berubah menjadi lebih baiknya akan sulit, karena uh, yaitu karena Kakak membiarkan permasalahan yang terlihat sepele dan dibiarkan uh, bertahan lama di kehidupan Kakak gitu. Nah, uh, Kakak juga akan sulit gitu membangun hubungan sosialnya. Ya kan tadi permasalahannya itu hubungan sosialnya jadi bermasalah ya. Karena ya itu hubungan sosial itu sangat mempengaruhi uh, untuk dapat memperlancar kegiatan kita sehari-hari ya Kak. Karena di dunia ini, di lingkungan kita ini, kita sangat membutuhkan bantuan orang lain agar dapat
agar mendapat bantuan tersebut, kita itu harus bisa bersosialisasi dengan baik agar kita bisa melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan orang lainnya itu juga terjalan dengan baik gitu. Dan uh, kakak akan merasa sulit berkembang gitu kalau misalkan hal ini dibiarkan begitu saja. Aktivitas kakak mungkin akan terganggu dan uh, kakak kan sedang berkuliah ya semester 7. Nah, akademiknya mungkin akan menurun juga gitu kan. Uh, dan apabila terus berkelanjutan, kakak akan kesulitan menentukan karir ya kan, karena sehabis kuliah pasti memiliki gambaran untuk kedepannya memilih karir apa ya kan, ingin berada di karir yang sesuai dengan jurusannya atau menjalankan karir yang lainnya gitu. Itu akan sangat merugikan diri kakak sendiri juga. Maka dari itu, alangkah baiknya pertama-tama mungkin kakak untuk membenahi diri terlebih dahulu dengan banyak lagi membaca, mengupdate kegiatan-kegiatan atau permasalahan-permasalahan apa saja sih yang sedang terjadi itu, dengan menonton hal-hal yang positif dan dapat memotivasi pikiran kakak, karena secara tidak langsung nanti pikiran kakak akan jauh lebih terbuka dengan apa yang ada di luar sana, dan kakak akan dapat kembali menjalani hubungan yang baik dengan lingkungan kakak, dan kakak akan dapat mengembangkan diri kakak sendiri, karena dengan banyaknya kita berkomunikasi dengan orang lain, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru dan membuat kita jauh lebih terbuka lagi dan dapat menerima apa yang ada di luar gitu. Jadi hal-hal baru yang di luar sana kita dapat menerima, dapat menyesuaikan diri gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Kurang-kurangnya juga mungkin ya untuk rasa cemas yang berlebihannya, karena kan kita tahu sendiri kalau misalkan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik buat diri kita. Jadi mungkin rasa cemasnya atau rasa khawatirnya yang sewajarnya aja. Karena emang manusia itu nggak jauh-jauh dari rasa khawatir dan rasa cemas gitu kan. Ketakutan akan suatu hal seperti itu. Jadi ya mungkin sewajarnya aja, nggak apa-apa seperti memiliki rasa seperti itu, tapi sewajarnya saja, jangan berlebihan. Mungkin itu saja saran dan solusi yang bisa saya berikan, yang mungkin dapat kakak terima dan kakak merasa bahwa ini dapat mengentaskan permasalahan yang sedang kakak alami. Bagaimana untuk tanggapannya? Baik Bu, menurut saya pribadi udah dapat dipahami dan saya juga ngerasa apa yang Ibu katakan itu ada benarnya juga gitu. Dan saya juga menerima saran dan solusi yang telah Ibu sampaikan untuk permasalahan saya. Dan juga menurut saya eh, memang intinya hubungan sosial itu penting ya Bu untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Ya, betul Kak, karena memang kita itu manusia ya, manusia atau makhluk sosial yang dimana kita pasti membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup secara individualis gitu. Walaupun sekarang tuh emang zaman modern ini kita tuh merasa bahwa kita bisa sendiri gitu, bisa apa-apa sendiri. Kita dapat apa, dengan majunya teknologi ini kita bisa, ya itu, kita bisa ya apa-apa melakukannya sendiri, padahal kan tentu tentu aja kita membutuhkan jasa-jasa orang lain gitu kan. Maka dari itu membangun hubungan sosial yang baik itu tentu menjadi salah satu hal utama yang dapat membuat kita bertahan hidup di era ini, di dunia ini yang mungkin persaingannya sudah cukup ketat ya, karena di dunia kerja, di dunia perkuliahan itu memang persaingannya sangat tinggi gitu. Bahkan
teman sendiri pun menjadi saingan. Seperti itu, Kak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Dapat saya terima dan saya juga pahami. Oke, baik kalau gitu Kak. Tidak terasa ya kita sudah ada di akhir kegiatan karena ya seperti yang saya bilang di awal bahwa kegiatan online itu sangat terbatas. Jadi mungkin apabila banyak permasalahan yang ingin Kakak sampaikan lagi nanti kita bisa menjadwalkan untuk pertemuan offline ya apabila permasalahan kakak yang ingin kakak sampaikan mungkin uh, butuh proses yang lama. Kita biasanya kita akan mengobservasi dulu gitu. Kalau gitu, mungkin kita akhiri saja kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesukarelaan kakak dan melakukan kegiatan konseling ini. Dan terima kasih sudah mempercayai saya untuk dapat menangani permasalahan yang sedang kakak alami saat ini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau ada yang ingin disampaikan lagi tentang permasalahan lain, uh, kita bisa menjadwalkan terlebih dahulu ya. Baik, mungkin gitu aja. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama ya, Kak. Saya akhiri ya, Kak.